Mari Bapak Ibu Saudara kita tundukkan kepala kita sekali lagi, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, malam hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh datang berdoa dan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami melalui firman ini, kami boleh semakin mengasihi Tuhan dan kami sangat rindu Tuhan, kerohanian kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur malam hari ini setiap kita boleh datang dan berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak untuk Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab dari Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-29 sampai yang ke-34. Yohanes pasalnya yang pertama, ayat yang ke-29 sampai yang 34. Saya akan membacakannya. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang ku maksud ketika ku katakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air. Telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Demikianlah firman Tuhan. Dan di dalam narasi Yohanes pasalnya yang pertama ayatnya ke-29 sampai 34 itu dijelaskan bagaimana Yohanes merujuk kepada Yesus sebagai anak domba Allah. Bila kita lihat Bapak Ibu Saudara, pada bagian sebelumnya kita akan diperlihatkan bagaimana Yohanes berhadapan dengan orang-orang Yahudi saat itu yang mempertanyakan siapa dia? Siapakah Yohanes Pembaptis ini? Mereka bertanya, sampai ada yang bertanya, orang Yahudi ada yang bertanya, "Apa kamu ini Elia? Apakah dia ini Elia? Nabi yang akan datang?" Bila kita mendengar respon Yohanes, tentu jawabannya bukan. Bukan, aku bukan Elia. Dia memperkenalkan dirinya sebagai orang yang berseru di padang gurun. Dia mengutip perkataan Nabi Yesaya yang merujuk kepada dirinya sebagai si pembawa berita itu. Yesaya menubuatkan akan ada kedatangan Tuhan Yesus. Meski demikian, kedatangan Tuhan harus didahului oleh si pembawa berita yaitu Yohanes Pembaptis. Dan setelah Yohanes ditanya beberapa pertanyaan demi orang-orang Yahudi tahu siapa dia, dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, orang Yahudi merasa tidak aman karena ada Yohanes yang memberitakan tentang kedatangan Mesias. Sampai akhirnya Yohanes Pembaptis pun ditanya, "Apakah engkau Mesias? Apakah engkau Mesias?" Maka dengan tegas Yohanes pun menjawab, "Bukan. Bukan, aku bukan Mesias itu." Dia tidak melihat dirinya sebagai nabi maupun Elia, apalagi Mesias. Dia jawab bukan. Bapak Ibu Saudara, kenapa Yohanes berkata demikian? Karena Yohanes Pembaptis pun tahu identitasnya hanya sebagai pembawa berita. Meski menurut beberapa sarjana perjanjian baru melihat Yohanes sebagai nabi, namun Yohanes menunjukkan respon dia bukan seorang nabi yang akan datang karena ia memposisikan dirinya hanya sebagai pembawa berita.
dan tidak lebih dari seorang nabi. Walaupun Allah melihat dia sebagai seorang nabi. Yohanes Pembaptis merujuk kepada dia yang akan datang. Mesias itu yang akan datang, bukan Yohanes Pembaptis. Kita melihat Yohanes dengan penuh ketidaklayakannya, bahkan kekaguman akan sosok Mesias itu. Sampai Yohanes berkata, aku membaptis dengan air, namun di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Bahkan Yohanes Pembaptis pun berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bapak Ibu Saudara, kalimat Yohanes yang tercatat ini merupakan pengakuan indah dan bentuk kerendahan hati yang timbul karena rasa kekaguman akan Sang Mesias itu. Dan adegan itu berpindah dari narasi orang-orang Yahudi yang mempertanyakan siapa Yohanes, siapakah Yohanes itu, menjadi berpusat kepada Yesus, Sang Anak Domba Allah itu. Bapak Ibu Saudara, Injil Yohanes itu memberikan urutan yang runtut tentang kronologi kedatangan Yesus saat Yohanes itu melayani pembaptisan. Dan di ayatnya yang tadi kita baca, 29-34 itu menjadi fokus perenungan kita hari ini, dibuka dengan kata keesokan harinya. Saat Yohanes melihat kepada Yesus dengan penuh kekaguman, ia berkata, lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Teriakan Yohanes ini Bapak Ibu Saudara merupakan seruan bahwa keselamatan Allah itu loh, dari Allah sudah datang. Keselamatan itu sudah digenapi. Mesias sudah datang. Keselamatan yang diberitakan oleh nabi-nabi dari perjanjian lama, saat itu, detik itu sudah datang. Dan Yohanes bertemu dengan Yesus dan disaksikan oleh banyak orang. Dan peran Yohanes sebagai pembawa berita menjadi jelas. Pada saat Yohanes berkata, dialah yang kumaksudkan ketika aku katakan, sesudah aku akan datang seorang yang mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Pada akhirnya juru selamat dunia itu nampak kepada orang-orang Israel. Yohanes dengan jelas Bapak Ibu Saudara menyatakan bahwa Yesus sebagai juru selamat akan membaptis dengan Roh Kudus. Dialah yang akan menyucikan manusia yang mau percaya kepada Allah dan berpaling dari dosa. Dan sebelum Yesus nampak ke depan banyak orang dan diperkenalkan oleh Yohanes, Yohanes menjadi tokoh sentral dalam narasi sebelumnya, bukan? Tetapi setelah Yesus datang, pusat perhatian itu menjadi diubah. Dari Yohanes menjadi merujuk kepada Yesus sebagai juru selamat dan Anak Domba Allah itu. Salah satu hal menarik dalam bagian ini adalah Yohanes berkata bahwa dia belum mengenal Yesus sebelum ia melihat tanda Roh Kudus turun ke dalam diri seseorang. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, di ayat sebelumnya Yohanes berkata bahwa Yesus sebagai Mesias telah ada sebelum dia. Dan beberapa penafsir Kristen melihat ayat ini sebagai kemungkinan bahwa Yesus sendiri yang berkata kepada Yohanes bahwa ia akan datang meski secara tatap muka dengan muka mereka tidak pernah bertemu. Dari narasi ini kita dapat mengamati sikap kerendahan hati dari Yohanes beserta rencana Allah yang telah mengutus Yohanes lebih dahulu untuk mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. Bapak Ibu Saudara, narasi tentang Yohanes sudah saya selesaikan. Dan sekarang saatnya kita melihat pada poin utama dari narasi ini. Apa yang perlu kita lihat? Yang perlu kita lihat adalah tidak lain Yesus Kristus itu sendiri. Dari tadi saya bicara banyak soal Yohanes, bagaimana dia didatangi oleh orang-orang Yahudi, serta akhirnya dia melihat saudaranya sendiri. Yesus sebagai Mesias Sang Anak Domba Allah itu akhirnya datang. Dia sebelumnya tidak mengenali Yesus, akhirnya dia mengenali Yesus sebagai Mesias. Bapak Ibu Saudara, kita melihat Yohanes Pembaptis tidak lagi disebut namanya dalam keseluruhan Injil Yohanes setelah ayat yang ke-29 sampai 34.
Narasi selanjutnya itu hanya berfokus pada Yesus sebagai anak domba Allah. Murid-murid Yohanes Pembaptis malah yang ada mengikut Yesus dan menjadi murid Yesus dan tidak lagi menjadi murid Yohanes. Dan bagaimana perasaan Yohanes? Murid yang dahulu bersama dengan dia akhirnya jadi pindah guru ikut Yesus gitu ya. Bapak Ibu Saudara, Injil Yohanes tidak mencatatnya apakah dia senang karena murid-muridnya beralih kepada Yesus. Kita nggak tahu. Apakah dia merasa gimana gitu perasaannya? Enggak lagi sama-sama dengan Yohanes, kita tidak tahu. Yang pasti adalah kalau kita melihat Yohanes sangat senang ketika dia menyuruh semua orang untuk melihat Yesus sebagai Allah yang akan dikatakan dijuluki anak domba oleh Yohanes. Dengan kerendahan hati Yohanes, ikutlah Yesus. Karena Yohanes sebagai hanya pembuka jalan aja. Yohanes gak ada tuh yang namanya, ayo ikut aku, follow me, aku kan sudah lama. Gak ada. Dengan kerendahan hatinya, Yohanes memperkenalkan Sang Mesias itu. Keselamatan itu yang dijanjikan dari dulu dan sekarang akan digenapi. Yohanes tidak ada, melo aku daripada ikut itu. Gak ada. Yohanes pun tidak pengen menjadi idol saat itu. Dia tidak memposisikan dirinya sebagai sentral. Dan berita di Injil Yohanes pun intinya adalah Yesus Kristus itu, anak domba Allah itu yang akan menghapus setiap dosa manusia. Dan bagaimana dengan kita saat ini? Apa yang kita dapat dari kisah Yohanes Pembaptis ini? Bapak Ibu Saudara, firman Allah mencatat kisah hidup Yohanes yang dengan sungguh melayani Yesus anak Allah dan domba Allah itu. Dia tahu siapa Yesus itu, siapa Mesias itu. Makanya dia sangat gencar memberitakan kerajaan Allah itu sudah dekat. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Lihatlah Sang Mesias anak domba Allah itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih bersemangat untuk memberitakan sebuah Injil yang kita sudah percayai dari sejak dulu gitu? Kita sudah Kristen lama. Apakah itu masih sesuatu hal yang aku mau setiap hari memberitakan kisah Yesus? Kalau ada restoran buka aja satu, hitungan menit aja kita udah bisa tuh nyebar infonya. Itu tuh di jalan itu udah buka, ya ada nasi goreng yang enak, ada mie yang enak, kemarin ya ada ini ada itu, cepet aja tuh nyebarnya. Tadi siang saya sama Loso Frankie ngomong tentang akhir-akhir ini di sosmed lagi lebih tepatnya kemarin tuh ada satu postingan namanya Mr. Beats. Dia akan membagikan uang 750 juta bagi 5 orang pemenang yang nge-follow lah, harus ada ya nge-follow, nanti tag 3 orang, nanti komen, nanti baru upload di Instastory. Dan itu semua Instagram saya isinya Mr. Beats semua. Hanya untuk orang dapat 750 juta. Dan itu kemungkinan tuh sangat kecil sebenarnya secara nalar ya. Tapi itu mereka antusias. Bagi saya tuh ironi aja. Kalau soal begituan aja gerecepnya minta ampun tuh. Langsung reply. Coba ngomongin Tuhan Yesus, ngomongin Injil, apa kayak gitu? Boro-boro, pasti banyak tuh alibinya. Aku belum layak, aku loh masih begini, aku masih begitu. Sayang loh,
dosamu sudah dihapus oleh karya keselamatan Tuhan Yesus. Jika Yohanes Pembaptis aja seperti itu, dia tahu siapa dirinya, dia hanya sebagai manusia, hanya membukakan jalan. Siapa yang besar? Yesus yang besar, bukan dirinya. Makanya ketika banyak orang murid-muridnya ikut ke Yesus akhirnya nanti, enggak apa tuh. Emang harus follow Yesus gitu, bukan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis penuh dengan kerendahan hatinya, dia tahu siapa Yesusnya. Kita gimana hari ini? Gimana? Zaman-zaman loh sekarang makin sinting, makin gak karuan. Kalau iman kita aja kayak begitu, ya gimana kita bisa beritakan firman Tuhan? Kita tuh adalah orang-orang yang sangat-sangat harus bersyukur ya. Kita bisa melihat dari kisah Kejadian sampai Wahyu, sampai Tuhan Yesus naik ke surga, kita tahu semua itu. Harusnya itu kita semakin pede dong, harusnya kita semakin yakin dong untuk memberitakan sebuah Injil Kerajaan Surga. Yohanes Pembaptis saja, belum Yesus datang itu aja dia udah gembor-gembor. Mesias tuh bakal datang, Mesias tuh bakal datang, kerajaan Allah sudah dekat, tobat, bertobat. Loh, kita loh udah tahu nih loh. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Kita tuh sudah banyak diperlengkapi oleh firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, bahkan saya pun bisa membacanya. Kalau nggak ngerti boleh ditanya. Jangan kalau nggak ngerti nggak tanya, ya udahlah aku tutup, aku pusing. Baca Alkitab tuh pusing loh, Steph. Ya memang pusing, berat, iya. Ya tapi ya, mau nggak mau harus dong. Kita baca Alkitab, kalau teologi kita nggak main pun, itu ya nggak bisa, makanya berat. Kalau nggak ngerti tanya. Tanya ke orang yang ngerti, di sini juga ada hamba Tuhan. Zaman sekarang zaman yang makin ngeri. Anak-anak muda sekarang, Bapak Ibu Saudara, generasinya udah gak ngerti generasi apa julukannya. Yang terakhir aku dengar ada strawberry generation, burger generation. Itu julukan-julukan anak zaman sekarang. Gimana yang kita yang sudah dewasa ini? Memberitakan sebuah Injil Kristus, sebuah story yang sangat indah. Kalau kita aja loyo-loyo, nggak memperlengkapi diri dan enggan mau memberitakan ini ke orang-orang, bahkan anak-anak muda. Ya jangan salahin anak muda, sekarang ya anak muda bisa ya kayak gitu. Gerejanya lari sana, lari sini. Banyak ya anak muda sekarang ateis. Ya jangan salahin. Gimana kita gimana? Apakah kita sudah berjuang? Apakah kita sudah fight memberitakan tentang siapa Mesias itu? Siapa anak domba Allah itu? Kalau kita balik lagi kisah tadi, karena Yohanes memberitakan Yesus, bukannya murid-muridnya semakin bertambah ya, tetapi justru beberapa muridnya mengikut Yesus. Kalau kita bisa lihat, mungkin dia kekurangan masa untuk mengajarkan kerajaan Allah setelah Yesus datang, karena dia tahu Yesus sang Allah itu. Dan dia mau menyerahkan apa yang dia miliki untuk Yesus sang Allah sejati itu. Jika kita hidup di zaman ini, apakah kita bisa memiliki sikap hati seperti Yohanes yang menyerahkan segala sesuatunya hanya untuk Yesus? That's why kenapa aku bilang butuh kerendahan hati. Bukan karena kita hebat, bukan karena Yohanes Pembaptis, dia adalah orang yang sangat hebat ya. Persuasinya kalau mendaungkan, kerajaan Allah sudah dekat, tobat, makanya banyak orang yang datang, orang Yahudi saat itu.
Yohanes Pembaptis pun nggak merasa dirinya hebat. Dia punya hati yang rendah hati aja dan dia tahu identitasnya. Ya, kita harus juga kayak gitu. Kita harus tahu dong identitas kita apa. Kita hanya manusia yang dipakai Tuhan, alat yang dipakai Tuhan. So, jangan membanggakan diri ketika Tuhan memakaimu secara luar biasa. Jangan membanggakan dirimu ketika kalian punya satu karunia, satu talenta, kalian banggakan gitu. Wah, kalau tidak ada aku, gak bisa tuh. Coba ini aku, enggak. Itu anugerah Tuhan, Tuhan mau pakai. Buat apa? Lagi-lagi, Injil Kerajaan Allah itu. Biar orang tuh loh dengar kisah tentang Yesus. Tentang keselamatan itu, orang-orang tahu. Jangan ada yang sombong. Yohanes Pembaptis pun gak sombong. Dia tahu, lagi-lagi identitasnya dia tahu. Kalau kita harusnya sadar identitas kita. Manusia berdosa, manusia yang lemah. Kalau enggak karena Tuhan, nothing. Kalau enggak karena anugerah Tuhan yang memampukan, enggak sanggup. Harus sadar itu. Bapak Ibu Saudara, kita hidup di zaman yang serba enak sih sebenarnya sekarang. Saking enaknya mungkin kita membuat kita secara sadar maupun nggak sadar itu melupakan Tuhan. Enggan memberitakan tentang kisah Yesus itu. Aku bingung, aku mau memberitakan kemana ya? Pemberitaan firman Tuhan itu bukan hanya tugasnya hamba Tuhan dan majelis. Bukan. Hamba Tuhan tok, musuh tok gitu ya. Enggak. Semua yang di sini. Semua yang percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Itu tugas kita semua. Enggak ada yang namanya ini tugasmu Musa. Ini tugasmu contoh. Tidak ada. Ini tugas kita semua. Enggak ada tuh yang namanya ini mah Alkitab mah ini kan makanan hamba Tuhan. Enggak, ini makanan kalian juga. Balik lagi, kesadaran masing-masing. Banyak yang membuat kita lupa untuk melupakan sebuah kebaikan Tuhan. Melupakan Tuhan, melupakan aku ada, itu buat apa ya aku hidup. Kita sendiri yang dapat menjawabnya. Kalau ada yang mungkin saat-saat ini sedang melupakan Tuhan. Meski demikian Bapak Ibu Saudara, kita lagi-lagi Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Allah yang setia. Walaupun di tengah-tengah kita yang tidak setia, dia adalah Allah yang setia. Dia nggak akan biarkan kita sendiri untuk berjalan sendirian. Kalau kita lagi sharing tentang firman Tuhan ke orang pun, ya apakah Tuhan Yesus meninggalkan kalau ya wes lah gitu tugasmu sana, aku tidak akan membantu. Enggak, kan ada Roh Kudus. Itu yang memampukan setiap kita. Dan mungkin ada begitu banyak pergumulan yang kita harus hadapi saat ini. Tapi nyatanya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus pun masih sayang sama kita, bukan? Yesus sayang kepada kita. Anak domba Allah itu sayang kepada kita. Dia mati untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita tidak mendapatkan maut. Masihkah kita mau dalam hidup ini menjauh dari Tuhan? Masih enggan untuk memberitakan sebuah kebenaran firman Tuhan yang begitu indah? Bapak Ibu Saudara, bila berkaca dari Yohanes dalam Injil lain selain Yohanes dikatakan bahwa Yohanes merasa senang karena murid-muridnya mengikut Yesus. Dia senang ketika orang mengikut Yesus sebagai Sang Mesias itu. Dia senang karena murid-muridnya pada akhirnya menjadi muridnya Kristus. Kalau Bapak Ibu Saudara ada waktu, baca selanjutnya. Itu murid-muridnya Yohanes akan mengikut Yesus sebagai murid-muridnya Yesus nantinya. Dia senang melihat itu semua. Bila Yohanes seorang hamba Tuhan itu dapat mencintai Kristus,
demikian juga kita dapat melakukan hal yang sama Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita terus belajar berjalan bersama Allah dalam hidup ini dan giat untuk memberitakan tentang Injil Kerajaan Sorga itu. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk satu kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Mampukan kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Tuhan, untuk bisa memberitakan tentang siapa Mesias itu, anak domba Allah itu yang sudah menghapus setiap dosa kita. Kiranya Roh Kudus memampukan setiap kami, menggerakkan isi hati kami untuk giat, untuk mencintai dan semakin mengenal Yesus lebih dalam lagi di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi garam dan terang bagi sekitar. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, kami akan melakukan aktivitas kami, biarlah segala aktivitas kami, pikiran kami, hati kami, langkah kami itu berpusatkan kepada Kristus dan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saat teduh, ibadah doa malam selesai, Tuhan Yesus memberkati.